Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hendak melamar kerja, 2 gadis muda menjadi korban jambret. 1 orang diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Duel maut dalam pengaruh minuman beralkohol dengan teman kerja di Labuan Batu Selatan. Salah seorang pelaku akhirnya tewas akibat luka senjata tajam. Awalnya coba-coba, seorang warga Kabupaten Langkat kini sukses meraup cuan dari budidaya lebah madu. Kita ke informasi pertama. Berusaha mempertahankan diri dari penjambretan, seorang gadis muda tewas menabrak pohon di kota Pematang Siantar. 2 pelaku jambret tersebut akhirnya dihakimi warga hingga pingsan. Dua gadis muda menjadi korban penjambretan di Pematang Siantar pada Senin siang. Kedua korban berusaha mempertahankan tas mereka dari 2 pelaku jambret yang hendak merampasnya. Akibatnya 1 orang diantaranya tewas dan seorang lainnya terluka parah. Sementara 2 pelaku jambret yang hendak kabur dengan sepeda motor kemudian menabrak sebuah mobil minibus. Warga yang emosi menghakimi pelaku. Awalnya Rindi Liviani dan Suci yang keduanya berumur 20 tahun warga Naga Rungsang dan Kampung Muslimin Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun hendak melamar kerja di salah satu pabrik. Mengendarai sepeda motor mereka melintas di Jalan SM Raja Kota Pematang Siantar. Tanpa disadari, keduanya diikuti oleh 2 pelaku jambret yang mengincar tas mereka. Saat pelaku menjambret tas, korban Rindi Liviani sempat mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik-menarik. Sepeda motor korban kemudian hilang kendali dan menabrak sebuah pohon di median jalan. Kedua korban terjatuh dan terkapar di jalan. Rindi tewas di lokasi kejadian, sedangkan Suci terluka parah. 2 pelaku jambret yang merampas tas korban langsung tancap gas dan menabrak sebuah mobil minibus. Meski sempat kabur, mereka akhirnya tertangkap warga hingga dihakimi. Korban kemudian dibawa ke RSUD Kota Siantar. Pihak keluarga yang tiba di rumah sakit menangis histeris mengetahui anak mereka telah tiada. Kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijambret terus terjadi kecelakaan. Begitu tadi begitu Pak. Dapat laporan dari Itu laporannya dari apa tadi? Rumah Sakit Evarina. Kabar Evarina itu tadi Pak. Oh, rencana mau pergi kerja nyari kerja lah si adik ya Pak ya. Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Oh. Dapat telepon lah Bapak ya. Dapat telepon Dari dari rumah sakit rumah sakit Evarina. terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak Pak. Tadi ada Pak. Bahwasannya si adik korban jambret atau seperti apa Pak ceritanya Pak? Kalau jambret lah Pak. Jambret ya. Oh. Nah Pak harapan dari keluarga Pak apa Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah Pak, karena ini udah nyawa Pak. Seandainya dia punya keluarga bagaimana lagi segitu. Gitu Pak harapan saya. Di sekitar pukul 12.00 ya, sekitar jam 12.00 terjadi pelaku penjambretan terhadap korban, di mana kronologisnya pada saat melakukan penjambretan pelaku dengan korban sempat tarik menarik, kemudian pada saat tarik menarik jambret berhasil mengambil barang daripada korban sehingga dikejar oleh korban, yang kemudian pada saat dikejar terjadilah kecelakaan lalu lintas. Untuk korban ada 2, 1 meninggal dunia sementara sudah dibawa oleh anggota kepolisian ke Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar. Kemudian untuk korban 1 mengalami luka-luka yang mana sekarang sudah dirawat di Rumah Sakit Evarina. Kemudian untuk pelaku ada 2 orang laki-laki sementara sekarang sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar yang sedang dilakukan pengobatan oleh dokter dari pihak RSUD. Dari pihak Opsnal maupun Jatanra sudah mengamankan pelaku,
kemudian juga dari korban juga sudah kami ambil keterangan sementara yang mana kemudian akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ayah korban meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Duel maut antar teman kerja terjadi di areal kebun PT Abdi Budi Mulia, Teluk Panji, Kampung Rakyat Labuan Batu Selatan. Salah seorang pelaku akhirnya tewas akibat luka senjata tajam. Rekaman video memperlihatkan Febri Nduru dalam kondisi luka parah sebelum akhirnya tewas. Korban tewas karena luka senjata tajam oleh temannya sendiri akibat pertengkaran di bawah pengaruh minuman beralkohol. Pelaku penikaman tak lain adalah Fatmati Gulo, berusia 40 tahun, teman satu kompleks dalam satu perusahaan perkebunan. Perkelahian keduanya dipicu cekcok kecil ketika tersangka dianggap ikut campur permasalahan antara korban dengan seorang lainnya yang kini berstatus sebagai saksi. Karena dalam pengaruh alkohol, keributan kecil itu kemudian membesar saat tersangka terdorong ke parit. Merasa terdesak, tersangka mengambil pisau dan menikam korban. Pelaku juga menyerang 4 orang lainnya dengan membabi buta sehingga membutuhkan perawatan medis. Karena tersangka merasa ada persoalan dengan Telumbanua dimaksud yang juga berada di belakang, maka dengan spontan, dengan keadaan mabuk, dia mengambil pisau, kemudian menyelipkan di pinggangnya, lalu kemudian mendatangi panggilan dari temannya itu. Setelah sampai keluar rumah, mendekati lokasi temannya yang sedang bernyanyi-nyanyi, dia melihat korban meninggal dunia, FG, dengan korban luka berat, sedang bercekcok, bertengkar. Karena bertengkar, tersangka melerainya dan mencampuri pertengkaran mereka. Kemudian korban FG dan korban AN tidak menerima karena dicampuri sehingga terjadi keributan. Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu Selatan. Masih soal sabu-sabu, prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan menangkap 3 kurir narkoba yang membawa 4,5 kg sabu-sabu di dermaga Belacan Asahan. Rencananya sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya. Video amatir memperlihatkan prajurit TNI Lanal Tanjung Balai Asahan menyergap kurir narkoba sesaat setelah berlabuh di dermaga Belacan Asahan beberapa hari lalu. Sempat berupaya kabur, petugas akhirnya melepaskan tembakan peringatan agar target menyerahkan diri tanpa aksi perlawanan. Petugas kemudian melakukan penggeledahan. Dari barang bawaan ketiganya ditemukan sabu-sabu dengan berat total 4,5 kg. Selanjutnya ketiga kurir itu dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan untuk diperiksa lebih lanjut. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan menyatakan penangkapan ketiga target berdasarkan keterangan informan terkait adanya sabu-sabu yang akan masuk dari Malaysia menuju Tanjung Balai yang dibawa melalui jalur perairan. Kru kapal dan bergerak menuju dermaga. Sehingga kita melaksanakan penindakan di dermaga, tepatnya di Belacan, di dermaga Belacan di bagian Asahan. Dan didapati setelah kita melaksanakan pemeriksaan, didapati mereka membawa kurang lebih 4.500 gram yang terpisah menjadi 3 bungkus. Jadi bungkus pertama kurang lebih satu orang membawa 1,5 kilo atau 1.500 gram. 3 tersangka ini warga mana nih Pak? Dan mau dibawa kemana nih sabunya Pak? Baik, untuk 3 SK tersebut itu adalah warga dari Surabaya yang nantinya juga akan membawa barang tersebut ke Surabaya. Ketiga kurir merupakan warga Surabaya, Jawa Timur. Rencananya sabu akan diserahkan kepada pemesan di Surabaya. Kurir dan barang bukti selanjutnya diserahkan ke Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Asahan untuk diproses hukum lebih lanjut.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan.